Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Fisika Lingkungan yang beranggotakan saya Fiska Wulandari dengan NIM 19033136. Saya Elvin Hardius Samadayanehe NIM 190339090. Baik, perkenalkan nama saya Dio Al-Kadri, NIM 190333017. Saat ini, dunia masih diserang oleh pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Apa itu COVID-19? Jenis virus baru yang menyerang sistem pernafasan seperti flu. Pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengatakan 2 orang pasien COVID terjangkit dengan virus masuk ke Indonesia. Penyebaran COVID-19 bisa melalui kontak langsung, udara, benda terkontaminasi, dan juga hewan. Ayo cegah menyebarnya COVID-19 di Indonesia. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan yakni menggunakan masker, menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan. Adapun penggunaan masker, seiring bertambahnya kasus COVID-19, konsumsi yang dapat mencegah penyebaran virus, terutama penggunaan masker, sehingga limbah masker meningkat sangat tajam. Masker medis terbuat dari plastik polipropilen yang memiliki banyak kelebihan dibanding bahan lain. Bahan yang dari plastik cenderung ringan dan bersifat isolator dan proses pembuatannya lebih murah. Namun, di balik semua kelebihannya, masker berbahan plastik tersebut menimbulkan masalah ketika setelah digunakan. Itu karena bahan dari plastik tidak membusuk, tidak menyerap air, tidak berkarat, dan akhirnya tidak dapat diuraikan atau tidak dapat didegradasikan dalam tanah yang menimbulkan masalah bagi lingkungan. Limbah masker yang harus memiliki penampungan secara khusus, karena jika membuang masker sekali pakai dengan cara yang salah dapat menyebabkan COVID-19 semakin meluas. Metode pirolisis dirasa cukup efektif menanggulangi masker berbahan polipropilen, di mana metode ini merupakan teknik pembakaran tanpa menggunakan oksigen dan dilakukan dengan kisaran suhu 150 sampai 1000 derajat Celcius. Saat ini kita masih mengalami pandemi yang diakibatkan oleh novel coronavirus 19 atau COVID-19. COVID-19 adalah virus baru yang menyerang saluran pernapasan. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan 2 kasus pertama di Indonesia, dan kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Dalam rangka pengurangan dan pencegahan COVID-19, maka salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan adalah penggunaan masker. Masker ini terbuat dari plastik polipropilen yang memiliki kelebihan dari bahan lainnya. Bahan yang terbuat dari plastik akan lebih ringan, bersifat isolator, dan pembuatan yang lebih mudah. Tetapi hal ini akan menimbulkan masalah baru. Bahan yang terbuat dari plastik tidak dapat membusuk, tidak dapat menyerap air, dan lebih mengkhawatirkannya adalah tidak dapat diuraikan atau didegradasi dalam tanah, sehingga menimbulkan masalah baru bagi lingkungan.
Baiklah, sekarang saya ada di perjalanan menuju sekolah dasar di tempat tinggal saya. Di sini saya menemukan beberapa limbah masker. Ini adalah salah satunya. Di sini saya juga menemukan limbah masker, di mana di sini adalah sudah termasuk dalam kawasan sekolah dasar di tempat saya tinggal. Ini juga ada limbah masker yang dibuang oleh oknum yang kurang bertanggung jawab. Ini berada di lingkungan sekolah. Dan di sini merupakan lingkungan utama dari sekolah, di mana ini ada ruang kelas dan kantor. Di lingkungan ini saya tidak menemukan limbah masker satupun. Sekarang saya menemukan limbah masker yang sudah berada di tempatnya, yaitu di tempat sampah. Tapi di sini kita cukup menyayangkan karena limbah maskernya tidak dikelola dengan baik. Perkembangan pandemi COVID-19 di daerah Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Di daerah saya, sejak awal pandemi tidak terlalu separah di kota-kota besar lainnya seperti Kota Padang, Kota Medan, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena Pulau Nias itu lumayan terpencil atau terdiri dari pulau lain, sehingga penyebaran tingkat COVID itu sangat terbatas. Terkecuali jika ada perantau dari luar yang masuk ke dalam pulau dengan yang berasal dari kota-kota besar. Kemudian itu juga sudah mulai ditindak oleh pemerintah dengan adanya lockdown, sehingga penyebaran tidak terlalu parah. Tetapi sekarang sudah dimulai normalisasi keadaan, di mana di daerah saya semua fasilitas umum sudah bisa digunakan selayaknya sebelum pandemi. Contoh, gedung-gedung sekolah sudah mulai dibuka, aktivitas anak-anak sekolah baik itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA sudah mulai diberlakukan atau sudah mulai dijalankan. Kemudian beberapa toko ataupun kedai sudah mulai diperbolehkan untuk membuka di atas jam 9 atau 24 jam. Sebelumnya karena di pandemi dibatasi menjadi batas jam 8 malam. Nah, segala upaya-upaya dari pemerintah tersebut juga sangat bermanfaat bagi kami di sekitaran Pulau Nias, sehingga perkembangan penurunan COVID di daerah ini sudah menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan sekarang sudah bisa dikatakan berada pada zona hijau, ibaratnya sudah aman dari segala pandemi virus. Akan tetapi masyarakat dihimbau untuk tetap menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan. Di sekitaran pekarangan rumah dan juga kompleks rumah, saya menemukan masker yang terbuang yang bukan tempatnya dan belum diolah atau belum dikelola dengan baik sesuai dengan anjuran pemerintah. Di sini masyarakat setempat membiarkan masker terbuka seperti ini di jalanan, yang mana ini sangat mengandung beberapa bakteri ataupun virus yang mengendap di masker. Bisa kita lihat ditandai dengan perubahan warna pada masker, kemudian terciumnya bau dan lain sebagainya. Oleh karena tidak bertanggung jawabnya beberapa oknum yang membuang sampah masker atau limbah masker secara brutal di sekitaran lingkungan, maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikan atau mengolah atau melestarikan lingkungan dengan cara mengelola limbah masker ini. Untuk kasus COVID-19 di Kota Padang sendiri saat ini sedang tidak terjadi peningkatan, namun yang sangat dimiriskan pada saat ini ialah masyarakat seringkali membuang sampah masker di pinggiran jalan sehingga menyebabkan berserakannya limbah masker ini. Lagi di wilayah wisata di Jembatan Siti Nurbaya, di sekitaran pantai Padang atau kita kenal biasanya Taplau, itu sangat banyak sekali sampah-sampah masker, sehingga untuk dinas kebersihan sendiri sedikit sulit untuk membersihkan sampah ini, dan diharapkan kepada masyarakat
mampu untuk membuang masker yang digunakannya pada tempat yang telah disediakan, yaitu tempat sampah, agar untuk limbah masker ini sendiri tidak berlebihan atau over, dan kita dapat menjaga lingkungan dengan asri dan bersih kembali. Limbah masker ialah masker yang sudah dipakai oleh masyarakat maupun tenaga medis. Masker medis terbuat dari PP atau polypropylene yang berbahan plastik yang jika terurai akan menjadi mikroplastik yang berbahaya terhadap lingkungan. Manfaat masker yang pertama yaitu untuk menghindari paparan polusi udara. Asap dari kendaraan bermotor, asap pabrik, asap rokok, dan debu adalah beberapa jenis polusi udara yang sering kita temukan setiap harinya. Nah, paparan ini dapat mempengaruhi kinerja paru-paru serta meningkatkan resiko terserang penyakit pernapasan. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah berpolusi tinggi, ini adalah alasan utama untuk memakai masker mulut ketika keluar rumah, karena masker bisa menyaring udara yang kotor sebelum terhirup oleh hidung. Manfaat yang kedua yaitu mencegah penularan dan penyebaran penyakit. Menurut sejumlah penelitian, menggunakan masker mulut dapat membantu mencegah, menularkan atau tertular dari berbagai macam penyakit seperti flu, batuk, dan ispa. Manfaat yang ketiga yaitu melindungi wajah dari efek negatif sinar matahari dan polusi. Paparan sinar matahari dan polusi udara yang berkepanjangan dan berulang diduga dapat menyebabkan penuaan dini dan meningkatkan resiko kekambuhan eksim, jerawat, flek hitam, hingga kanker. Kemudian jenis-jenis masker. Yang pertama yaitu masker kain. Nah, masker ini dapat digunakan untuk mencegah penularan dan mengantisipasi kelangkaan masker yang terjadi, biasanya terbuat dari kain. Kemudian yang kedua adalah masker bedah 3 ply, yaitu masker yang memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan dalam, lapisan luar, dan juga lapisan filter. Nah, yang ketiga yaitu masker N95. Nah, masker ini adalah masker yang lazim dibicarakan dan merupakan kelompok jenis masker yang memiliki kelebihan tidak hanya melindungi pemakai dari paparan, tetapi juga cairan berupa aerosol. Kemudian yang keempat yaitu masker FFR atau masker Filtering Face Piece Respirator. Nah, masker ini hampir sama dengan masker N95. Dia memiliki direkomendasikan untuk tenaga kesehatan yang harus kontak erat secara langsung untuk menangani pasien dengan tingkat infeksius yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah masker RFR atau masker Reusable Face Piece Respirator. Nah, tipe masker ini memiliki keefektifan filter yang lebih tinggi dibanding jenis-jenis masker sebelumnya. Karena memiliki kemampuan tersebut, maka masker ini menyaring hingga bentuk gas. Nah, tipe masker ini direkomendasikan untuk pekerjaan yang memiliki resiko tinggi terpapar gas-gas berbahaya. Dampak limbah masker. Dalam rangka pengurangan dan pencegahan penyebaran COVID-19, salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan adalah penggunaan masker. Tapi baru-baru ini sampah medis yang dihasilkan akibat penggunaan masker sekali pakai selama pandemi malah menimbulkan polemik baru bagi lingkungan. Berdasarkan data yang dicatat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Indonesia sendiri telah tercatat kenaikan limbah medis selama masa pandemi COVID ialah berkisar 30% sampai 50%. Sedangkan berdasarkan laporan dari 34 provinsi, total limbah tersebut mencapai 1.662,75 ton. Dari data Kemenkes, sumber terbanyak adalah apotek 26.000
418 unit, puskesmas 9.825 unit, klinik 7.641 unit, dan rumah sakit 2.820 unit. Yang hal ini berdampak terhadap lingkungan kita, di antaranya 1. Tercemarnya sungai, laut, tanah akibat limbah masker yang tidak dikelola dengan baik. 2. Binatang yang ada di laut tidak dapat membedakan makanan mereka dengan masker sehingga mereka memakan limbah masker. 3. Limbah masker yang bertumpukan akan lebih mudah menyebarkan virus. 4. Lingkungan dan berakibat terhadap rantai makanan. 5. Limbah masker yang terurai akan menjadi mikroplastik dan monoplastik di lingkungan ini yang sangat berbahaya. Lalu pengelolaan limbah masker. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memasukkan limbah masker ini ke dalam kategori limbah infeksius karena mengandung sisa droplet. Nah, pengelolaan limbah masker ini berbeda dengan limbah rumah tangga lainnya. Mengapa? Karena langkah-langkah pengelolaan limbah masker ini memiliki beberapa tahap yang memang harus dilakukan. Nah, masyarakat harus memiliki tempat pengumpulan limbah masker untuk mengurangi penumpukan limbah masker dan penyalahgunaan limbah masker oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengelola limbah masker. Yang pertama yaitu setelah melepas masker, semprot masker dengan disinfektan. Lalu rendam masker dengan deterjen selama 30 menit, lalu dibersihkan dengan tangan menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang kedua, setelah direndam, bilas masker dengan air, lalu dijemur hingga kering. Kemudian yang ketiga, potong masker menjadi bagian-bagian kecil. Lalu yang keempat, buang ke tempat pembuangan akhir atau mengubah sampah masker menjadi ekobrik. Lalu yang terakhir adalah mencuci tangan. Ini harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan virus dan bakteri yang menumpuk pada limbah masker tersebut. Virus corona yang menyebabkan pandemi COVID-19 meningkatkan penggunaan masker sekali pakai di dunia. Berdasarkan data dari Worldometer, jumlah kasus positif 19 yang terkonfirmasi sudah melebihi 160 juta kasus. Jumlah kasus dan tingkat penularan yang masih tinggi menuntut masyarakat untuk selalu mengenakan masker setiap beraktivitas di luar rumah. Akibatnya, masker sekali pakai diproduksi besar-besaran untuk melindungi manusia dari serangan virus. Dan masker medis mudah didapat oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau, yang hal ini lebih praktis bagi masyarakat. Kategori limbah masker. Adapun pengelolaan limbah selama penanganan COVID-19 di Indonesia digolongkan dalam 3 kategori seperti diatur dalam Surat Edaran SE Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK nomor SE.002-PSLB3-PLB-3-3-2020 tentang pengelolaan limbah infeksius atau limbah bahan berbahaya dan beracun B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19. 1. Kategori B3 limbah yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan dapat dikelola dengan melakukan pemusnahan menggunakan insinerator bersuhu 800 derajat Celcius khusus selama masa pandemi ini. Alternatif pemusnahan melalui kill semen juga dimungkinkan. 2. Kategori limbah rumah tangga dengan kasus COVID-19. Limbah ini dikategorikan sebagai B3 karena adanya kontaminasi dengan virus. Maka penanganannya dapat dilakukan seperti kategori B3. Rumah tangga yang perlu memperhatikan limbah medisnya, terutama dengan salah satu anggota keluarga yang terjangkit COVID-19 atau dengan status orang dalam pantauan. 3. Kategori limbah rumah tangga. Di luar kasus COVID-19, limbah medis yang bersumber dari rumah tangga biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti masker. Masker medis sekali pakai yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat masuk dalam kategori ini.
Ayo kelola limbah masker medis dengan baik. Jangan biarkan maskermu menjadi sarang bakteri dan juga virus. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.